Kebijakan penghapusan jurusan di SMA merupakan bagian dari program kurikulum baru yang akan diterapkan pada tahun ini. Dengan adanya kebijakan ini, banyak pro dan kontra yang bermunculan di kalangan masyarakat. Apakah ini hal yang baik untuk masa depan generasi bangsa? Kita akan bahas lebih lanjut dengan Doni Kusuma, pengamat pendidikan, yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Pak Doni. Selamat siang, Mas. Ya, sehat ya Pak? Sehat, puji Tuhan. Oke. Pak Doni, terkait dengan penghapusan jurusan di SMA yang baru-baru ini diterapkan, Anda melihatnya seperti apa? Ya, sebenarnya kan penghapusan penjurusan itu bukan hanya terjadi di kurikulum Merdeka. Jadi ini bukan hal baru, Mas. Dalam kurikulum 2013 yang sudah direvisi, itu tidak ada penjurusan, tetapi peminatan. Memang di dalam peminatan ini pemerintah secara spesifik mengarahkan ada dua rumpun, ya rumpun IPA, IPS, dan bahasa. Nah, di era kurikulum Merdeka, penjurusan ini tidak ada lagi, artinya pemaksaan anak masuk ke rumpun IPA, IPS, bahasa itu tidak ada, tetapi siswa itu boleh memilih. Dan tentu ini berdasarkan riset-riset ya bahwa minat, bakat, itu kalau dia memilih sendiri tentu ini akan menjadi motivasi yang tersendiri bagi seseorang untuk belajar. Tetapi sebenarnya yang menjadi persoalan di penghapusan penjurusan ini atau siswa dibiarkan memilih mata pelajaran ini bukan pada fokus ke minat bakatnya. Kalau fokus ke minat bakatnya memang selama ini riset-riset terbaru memang mengandalkan bahwa kalau ada minat, bakat, keterampilan tentu akan lebih termotivasi. Tetapi yang menjadi persoalan itu adalah bahwa ada dua hal. Proses sebelum memilih dan apa yang terjadi setelah mereka memilih mata pelajaran. Dan tentu saja penghapusan penjurusan ini harus dikaitkan di dalam kerangka seleksi masuk perguruan tingginya. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena apa? Ternyata seleksi masuk perguruan tinggi itu 2022 melalui Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022 tentang seleksi masuk itu seleksi berdasarkan rumpun mata pelajaran yang IPA, IPS terpadu itu dihapuskan oleh Mas Nadiem. Mengapa itu dihapuskan? Ya karena penjurusan itu dihapuskan di dalam kurikulum Merdeka. Nah, ini kan menjadi agak persoalan itu ya, terutama begini Mas, persoalannya adalah bagaimana nanti universitas bisa menyeleksi baik kalau rumpun ilmu IPA maupun IPS-nya itu dihapuskan di dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Memang benar bahwa siswa memilih penjurusan, misalkan saya memilih biologi, kimia karena saya mau menjadi dokter begitu ya. Tetapi untuk masuk ke seleksi tes kedokteran di universitas negeri, itu kan harus diuji siapa yang memiliki kemampuan lebih di bidang biologi dan kimia atau matematika dan bahasa Inggris. Tetapi seleksinya yang ada di perguruan tinggi adalah hanya pada tes potensi akademik, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Lalu bagaimana kalau ada dua mahasiswa nilai skor tes potensi akademiknya itu sama, universitas tidak akan tahu siapa yang lebih baik dari calon mahasiswa ini karena tidak ada cek untuk menguji berapa besar kemampuan biologi, berapa besar kemampuan kimianya. Yang diuji hanya matematika saja. Nah, tentu model seperti ini memungkinkan yang di SMA-nya memilih jurusan yang non-sains bisa masuk, karena toh potensi untuk seleksinya hanya dinilai dari kemampuan matematikanya saja. Jadi misalkan saya mau masuk ke IPB, saya nggak perlu belajar yang lain kalau saya misalkan nggak minat itu, tetapi saya tetap bisa masuk ke IPB. Karena apa? Karena yang nanti akan matematika saja. Nah, ini tentu akan menjadi masalah ya. Masalah pertama bagi anaknya sendiri kalau dia tidak dapat materi biologi, kimia, lalu nanti itu akan bermasalah ketika dia masuk ke rumpun sains. Tetapi dari universitas sendiri, universitas akan mengalami persoalan karena kualitasnya menjadi turun. Universitas tidak dapat memilih mahasiswa yang terbaik dan kemudian ke depan tentu saja universitas kita yang dirugikan. Kualitasnya akan semakin menurun dan mungkin bisa hancur perguruan tinggi kita. Riset penelitian itu tidak terjadi karena bukan orang-orang yang qualified yang terpilih di sana. Oke. Pelan penjurusan ini bukan masalah minat bakat saja, tetapi bagaimana integrasi sampai ke perguruan tingginya. Ya, Pak Doni, kalau Anda melihat dari penghapusan jurusan IPA, IPS, bahasa ini, apakah ada urgensinya sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, sebenarnya kalau kita mau fokus kepada minat dan bakat, itu sebenarnya sudah ada ya. Jadi sebenarnya tidak begitu urgen. Karena di dalam kurikulum 2013 pun minat bakatnya itu juga sudah ada di situ. Mereka bahkan ada lintas minat ya. Tetapi yang kemudian yang benar-benar tidak urgen, tetapi justru malah dihapus, adalah seleksi masuk perguruan tinggi berdasarkan rumpun keilmuan atau IPS terpadu yang akan menyeleksi mahasiswa di jurusan-jurusan di bidang IPA maupun IPS maupun bahasa. Nah, ini yang kemudian menurut saya lebih fatal lagi itu.
Karena artinya Mendikbudristek itu tidak paham misi perguruan tinggi itu untuk apa. Perguruan Mhm. tinggi kan mempersiapkan mahasiswa terbaik yang mampu memiliki kemampuan riset, penelitian yang nanti untuk berguna bangsa Indonesia. Dan tentu disiapkan sejak SMA. Tetapi Ya. bagaimana persiapannya itu gitu? Kenapa mereka boleh memilih, tetapi pada saat diuji masuk ke perguruan tinggi tidak ada. Jadi nanti saya bisa saya milih aja biologi kimia, toh nanti tidak ada ininya. Jadi saya sambil lewat seenaknya sendiri belajar. Mhm. Karena toh nanti tidak diujikan di perguruan tinggi, yang diuji hanya matematika saja. Maka saya Ya. fokusnya akan di matematika saja. Saya rasa ini menjadi persoalan ya, tentu ada proses pendampingan BK-nya, lalu kemudian bagaimana memotivasi siswa, tetapi sistem itu harus dibangun. Kalau sistem tidak dibangun, maka bisa jadi anak-anak salah membuat penjurusan, apalagi kalau pelatihan guru BK-nya tidak ada seperti sekarang ini, Mhm. tidak banyak pelatihan sehingga dari kelas 10 anak-anak tidak terdampingi, ketika kelas 11 sudah bingung mau ngapain. Sekarang ini kan banyak anak kelas 12 yang ditanya pun mau kemana dek, itu tidak tahu mereka mau kemana jurusannya. Nah Mhm. ini kan lalu menjadi bermasalah. Gitu. Ya. Intinya saya ingin mengatakan begini Mas, bahwa sebuah proses pembelajaran harus ada evaluasinya, harus ada ujiannya. Tidak Mhm. mungkin kita belajar sesuatu tanpa diuji. Nah, penghapusan penjurusan ini memungkinkan itu tadi, siswa memilih mata pelajaran semau-maunya, tetapi tidak diuji sebagai proses seleksi masuk perguruan tinggi yang tadi dikatakan sesuai minat dan bakatnya. Dan yang akan dirugikan adalah perguruan tinggi itu. Jadi dosen-dosennya pun yang ngajar anak-anak semester pertama pasti akan bingung, anak-anak yang masuk kok kualitasnya seperti ini ya di bidang sains dan teknologi. Mereka hanya kuat Mhm. di matematika saja, tetapi basic untuk keilmuannya tidak dapat. Baik, Pak Doni, ini kan sudah diputuskan, artinya pemerintah sudah menetapkan bahwa penghapusan dari 3 program ataupun jurusan begitu ya, IPA, IPS, dan bahasa. Nah, kemudian apa yang sebenarnya harus disiapkan dalam hal ini pihak sekolah dan juga murid? Ya kalau dari pihak sekolah, pertama guru BK-nya dan pihak sekolah harus memperhatikan sungguh-sungguh karena proses pemilihan ini seharusnya sudah disiapkan sejak kelas 10. Jadi tahun pertama masuk itu sudah disiapkan berdasarkan minat, bakat, dan potensinya. Lalu kemudian sungguh-sungguh dimotivasi. Kalau misalkan mau memilih kedokteran, dimotivasi, oke kamu bisa memilih mata pelajaran biologi, kimia, nggak perlu milih fisika. Ini kan Mhm. kelebihannya di kurikulum Merdeka ya. Mungkin fisika sedikit lah kemampuannya untuk di kedokteran. Maka kemudian diminta mereka untuk fokus ke proses mata pelajaran itu karena ini akan mempersiapkan dia untuk nanti masuk ke perguruan tinggi, meskipun pada saat tes Mhm. masuk perguruan tinggi itu tidak ada ujiannya, nggak ada ujian untuk kimia dan biologi, tapi Mhm. harus dimotivasi supaya anak-anak itu belajar. Lalu yang kedua, mungkin akan muncul persoalan karena ketika siswa dibebaskan memilih, sekolah itu akan gurunya kekurangan jam mengajar karena ada beberapa mata pelajaran yang tidak dipilih, lalu ada mata pelajaran yang dipilih terlalu banyak, melebihi dari jumlah rombongan belajar satu kelas, maka sekolah maupun swasta harus mempersiapkan ruangan, mempersiapkan guru, dan ini tentu akan menambah biaya. Lalu yang Mhm. terakhir, kalau misalkan guru-guru itu tidak, yang mata pelajaran tidak diminati, maka guru ini akan terancam sertifikasinya tidak cair karena dia tidak terpenuhi kuota 24 jam mengajar. Meskipun di Oke. dalam keputusan menteri itu bahwa mereka yang sudah melaksanakan kurikulum 2013 dan memperoleh tunjangan sertifikasi tidak akan berubah, mereka akan tetap memperoleh tunjangan sertifikasi itu di dalam era meskipun kurang jam mengajarnya. Tetapi pemahaman dan pengetahuan seperti ini tidak disosialisasikan ke sekolah-sekolah, sehingga saya khawatir guru-guru yang sudah menerima tunjangan profesi itu dengan perubahan penjurusan ini mereka justru tidak eligible, tidak menerima tunjangan sertifikasi lagi. Artinya kesejahteraan guru menjadi berkurang gara-gara Ya. ketidaktahuan sekolah, juga ketidakmampuan pemerintah untuk mensosialisasikan ide-ide yang terkait mitigasi persoalan yang muncul dari penghapusan penjurusan ini. Itu. Ya. Artinya ini akan menimbulkan efek domino di antara para pengajar, siswa, dan juga dari pihak-pihak tenaga pendidik lainnya, Pak Doni ya? Iya betul, karena kalau dibebaskan memilih dan lalu kemudian tidak ada penataan ya, tadi kalau di VT-nya tadi kan mereka sudah membuat paket Mhm. tuh di SMK ya, paket A, Mhm. B, C dengan jumlah guru dan mata pelajarannya. Tetapi Mhm. kalau ada paket-paket itu artinya kan siswa nggak ada minat itu, milih semuanya kan. Karena sudah diarahkan ada kimia, fisika, biologinya itu tadi PKWU ada di semua karena di SMK itu lebih banyak kewirausahaannya itu. Mhm. Nah, itu pertama. Yang kedua ya nanti ada persoalan pengelolaannya, masalah kelas, masalah jam mengajar. Lalu kalau misalkan sosialisasi dengan orang tua dan lalu mereka nanti akan kebingungan mendaftar ya. Lalu proses seleksi
untuk jalur undangan pun di perguruan tinggi harus kemudian ditata untuk data-data dapodiknya supaya nanti siswa-siswa kita itu jangan dirugikan itu. Ya, Pak Doni, terakhir untuk harapan Anda dalam penghapusannya 3 jurusan IPA, IPS, dan bahasa ini seperti apa? Ya, kalau menurut saya yang bisa menyelamatkan pendidikan kita itu adalah pemerintah merevisi Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022 itu tentang seleksi masuk perguruan tinggi. Dikembalikan lagi tes untuk IPA dan IPS terpadu. Kenapa? Karena kalau siswa sudah berminat untuk kedokteran, kan untuk seleksi masuk perguruan tinggi harus diuji itu kemampuan IPA-nya itu kan. Nah, ini harus dikembalikan. Yang kedua, di dalam seleksi masuk perguruan tinggi, jalur undangan itu hanya kuotanya jangan 20%. Karena orang-orang yang pinter, anak-anak pinter itu dalam hal itu hanya 5%-an saja gitu, tidak ada 20%. Maka kemungkinan manipulasi nilai, katrol nilai, itu semua ada di tingkat SMA itu. Karena apa? Mereka ingin supaya lulus tanpa tes di perguruan tinggi. Lalu yang terakhir, ujian tulis berbasis komputer hanya minimal 80% lah gitu. 80% sehingga nanti sekolah itu tidak bisa manipulasi atau memanipulasi prestasi siswa, tidak bisa. Tetapi harus berkualitas memberikan pengajaran atau tidak. Ujian tulis seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus 20%. Biarkanlah yang 5% itu untuk yang prestasi, 5% itu untuk yang jalur mandiri. Kalau bisa yang lainnya itu untuk jalur tulis. Nah, itu akan membantu peningkatan pendidikan kita sekaligus menuntut para guru untuk tidak mudah mengatrol nilai, tetapi mereka justru termotivasi untuk mengajar secara baik, mempersiapkan anak masuk perguruan tinggi untuk bisa lolos dari UTBK tadi yang kuotanya banyak. Kalau jalur undangan seperti sekarang, itu pasti akan banyak manipulasi. Baik, artinya masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Terima kasih pengamat pendidikan Doni Kusuma untuk waktunya di NTV Today. Sehat selalu. Terima kasih.